jiwa terpilih? Pernahkah Anda merasa lelah karena terus-menerus mencoba mengendalikan hidup? Seolah jika Anda berhenti sejenak, jika Anda tidak mengatur semuanya, dunia akan runtuh begitu saja. Perasaan ini begitu manusiawi, namun juga menyesakkan. Kita hidup dalam budaya yang menjadikan kontrol sebagai kebajikan. Semakin Anda mengatur, semakin Anda dipuji. Namun jauh di dalam hati, kita tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Maka, narasi kali ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk tidak melawan arus kehidupan, melainkan menyelaminya. Karena terkadang, kebebasan tidak datang dari menggenggam erat, melainkan dari berani melepaskan. Di tengah kebisingan dunia yang terus menuntut pencapaian, keberhasilan, dan kendali atas segalanya, kita sering kehilangan satu kebenaran mendasar. Hidup tidak butuh dikendalikan, ia hanya butuh diizinkan untuk mengalir. Seperti air sungai yang mengalir tanpa kebimbangan, kehidupan pun punya arah dan ritmenya sendiri. Dan saat kita mulai berhenti berusaha mengatur semuanya, kita mulai merasakan kekuatan yang jauh lebih dalam. Bukan dari dominasi, tapi dari ketenangan, dari penerimaan, dari keyakinan bahwa kehidupan tahu apa yang sedang ia lakukan, bahkan ketika kita tidak mengerti jalannya. Jika hati Anda merasakan kehadiran makna dalam setiap kata yang disampaikan, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan kesadaran ini. Subscribe-lah channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak melewatkan video inspiratif lainnya, dan berikan dukungan Anda melalui fitur Super Thanks jika Anda merasa video ini memberi nilai dan ketenangan dalam hidup Anda. Setiap dukungan kecil yang Anda berikan adalah bahan bakar semangat kami untuk terus menyalakan cahaya di tengah gelapnya kegelisahan dunia. Mari kita melangkah bersama, setapak demi setapak, menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih membebaskan. Bagian 1. Hidup tidak butuh dikendalikan. Sejak usia dini, kita dibesarkan dalam keyakinan bahwa hidup adalah proyek besar yang harus disusun, dirancang, dan dikendalikan. Kita didorong untuk memiliki tujuan yang jelas, peta hidup yang rapi, dan kemampuan untuk meraih segalanya lewat kendali dan usaha keras. Namun jika kita jujur, sebagian besar hal besar dalam hidup, kelahiran, kematian, cinta, kehilangan, bahkan jalan rezeki terjadi tanpa kita rencanakan. Hidup seolah memiliki kehendaknya sendiri yang seringkali lebih bijaksana dari apa yang bisa kita pikirkan. Coba, renungkan sejenak. Apakah Anda memutuskan kapan harus bernapas? Apakah Anda perlu mengatur kapan jantung berdetak atau kapan matahari terbit di ufuk timur? Tidak. Semua itu terjadi secara alami, tanpa Anda harus mengintervensinya. Bahkan pikiran Anda yang seolah milik Anda sepenuhnya muncul dan pergi tanpa bisa Anda prediksi. Lantas, mengapa Anda merasa harus mengontrol hidup jika hidup sendiri tak pernah meminta Anda untuk menjadi manajernya? Kita tidak menyadari bahwa keinginan untuk mengendalikan justru menimbulkan kecemasan. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan rencana, kita merasa gagal, kita merasa tidak cukup baik. Padahal bukan kita yang gagal, melainkan harapan kita yang terlalu sempit untuk mencakup kebijaksanaan semesta. Semakin keras kita mencoba menggenggam hidup, semakin besar rasa frustrasi yang muncul ketika kenyataan berjalan di luar kendali. Dan ironisnya, hidup tak pernah bisa benar-benar dikendalikan. Ia hanya bisa dijalani dengan kesadaran dan kepercayaan. Ketika pikiran mencoba mengambil alih dan berkata, ini harus begini, itu harus begitu, sesungguhnya yang berbicara adalah ego, bagian dari diri yang ingin merasa penting dan berkuasa. Tapi kehidupan tidak tunduk pada ego. Ia tunduk pada aliran yang jauh, lebih luas, lebih dalam, dan lebih lembut. Dan jika kita cukup tenang untuk menyadarinya, kita akan melihat bahwa hidup sebenarnya sudah berjalan sempurna, bahkan tanpa campur tangan kita. Berserah
bukan berarti pasrah tanpa daya. Berserah bukan berarti berhenti bergerak. Berserah artinya berhenti melawan arus alami kehidupan. Ia adalah tindakan penuh kesadaran, bukan ketidakpedulian. Ketika Anda berserah, Anda tidak berhenti hidup. Justru Anda mulai hidup dengan utuh, tanpa terbebani oleh ilusi bahwa segalanya harus sesuai keinginan pribadi Anda. Anda mulai berjalan dengan tenang, mengikuti ritme semesta yang tidak pernah salah langkah. Dan di sanalah letak kebebasan sejati saat Anda berhenti menjadi pengatur dan mulai menjadi saksi. Beban di bahu Anda mulai terangkat, bukan karena masalah menghilang, tapi karena Anda berhenti memikulnya seorang diri. Anda mulai mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari logika Anda, yang sedang mengatur semuanya dengan presisi ilahi. Yang dibutuhkan dari Anda hanyalah kehadiran, kesadaran, dan keberanian untuk berkata, "Aku tidak harus mengatur segalanya. Aku cukup hadir dan membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya." Bagian 2. Ilusi pengendalian diri. Identitas yang selama ini kita yakini, saya ini orang yang kuat, saya harus sukses, saya tidak boleh gagal, sebenarnya hanyalah kumpulan pikiran yang datang dan pergi. Ia bukan siapa diri Anda sebenarnya, melainkan semacam cerita yang dikonstruksi dari pengalaman masa lalu, ekspektasi sosial, dan ketakutan pribadi. Cerita ini terasa begitu nyata karena terus-menerus diulang dalam benak, hingga kita lupa bahwa ia hanyalah narasi mental, bukan kebenaran sejati. Coba tanyakan pada diri sendiri, siapakah saya sebelum munculnya pikiran, saya harus menjadi seseorang? Pertanyaan ini tidak meminta jawaban intelektual, tetapi membuka ruang kesadaran untuk menyaksikan bahwa di balik segala aktivitas pikiran, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kesadaran itu sendiri. Saat semua pikiran berhenti, tubuh menjadi diam, emosi mereda, yang tersisa bukanlah kehampaan, melainkan kehadiran yang luas dan tak terdefinisi. Di sanalah letak diri sejati Anda, bukan sebagai pelaku dalam cerita, tetapi sebagai saksi yang diam dan menyadari segalanya. Kesadaran ini tidak terbentuk dari waktu, tidak bergantung pada keberhasilan, dan tidak berkurang karena kegagalan. Ia selalu hadir, diam, dan cukup. Ketika Anda mulai mengenali diri dari tempat yang hening ini, Anda menyadari bahwa kebutuhan untuk mengendalikan hidup lahir dari ketidaktahuan akan jati diri Anda yang sejati. Ego yang dibentuk dari cerita dan rasa takut ingin memegang kendali karena ia merasa terancam jika dunia tidak sesuai keinginannya. Namun begitu Anda melihat bahwa Anda bukan ego itu, bahwa Anda adalah ruang di mana ego itu muncul dan lenyap, kecemasan pun mulai mereda. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan citra, untuk mengontrol hasil, atau untuk memaksakan skenario hidup tertentu. Anda mulai mempercayai kehidupan itu sendiri, karena Anda telah menyadari bahwa Anda dan kehidupan bukan dua hal yang terpisah. Anda adalah kesadaran di mana kehidupan terjadi. Dan dari tempat ini, keputusan tetap muncul, tindakan tetap terjadi, tapi bukan lagi dari dorongan panik atau rasa kurang. Semuanya datang dari ketenangan batin. Anda tidak lagi merasa harus mengatur agar hidup berjalan sesuai naskah, karena Anda tahu bahwa naskah terbaik bukan ditulis oleh pikiran, tapi oleh kesadaran itu sendiri. Kehidupan pun terasa jauh lebih ringan, karena Anda berhenti menjadi penghalang bagi alirannya yang alami. Inilah paradoks terbesar dalam perjalanan batin. Saat Anda berhenti mengejar kendali, justru saat itulah hidup mulai terasa lebih teratur. Tidak karena Anda menguasainya, tetapi karena Anda tidak lagi melawannya. Anda menjadi satu dengan kehidupan, bukan pengatur dari luar, tetapi ruang batin yang menerima dan menyaksikan. Dari tempat inilah kedamaian sejati lahir, bukan dari pencapaian besar, melainkan dari kesadaran bahwa Anda sudah utuh, sudah cukup, dan tak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa damai. Bagian 3. Melepaskan adalah kebebasan.
Melepaskan sering disalahartikan sebagai bentuk kelemahan, seolah kita menyerah pada keadaan dan membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Padahal, yang dimaksud dengan melepaskan bukanlah menyerah dalam arti negatif, melainkan membebaskan diri dari ilusi bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan rencana kita. Pertanyaan seperti, "Kalau saya tidak mengendalikan, nanti semuanya kacau dong," adalah bisikan alami dari pikiran yang terbiasa hidup dalam ketakutan. Tapi, jika kita jujur, benarkah hidup pernah sepenuhnya dalam kendali kita? Coba lihat lebih dalam. Pikiran muncul begitu saja, tanpa Anda minta. Emosi datang dan pergi tanpa bisa diprediksi. Tubuh ini tumbuh, berubah, menyembuh, bahkan bernapas tanpa Anda atur. Bahkan kejadian-kejadian besar dalam hidup, siapa yang Anda temui, peluang yang datang, kehilangan yang terjadi, sebagian besar bukan karena Anda rencanakan, tapi karena hidup membawanya ke hadapan Anda. Jadi, jika selama ini semuanya terjadi tanpa perlu dikendalikan secara mutlak, mengapa Anda masih merasa harus menjadi pengatur tunggal semesta kecil Anda? Ketika Anda mulai berlatih melepaskan, Anda tidak menjadi pasif atau tidak peduli. Justru, Anda mulai bertindak dari tempat yang jauh lebih dalam, dari intuisi, dari ketenangan, dari koneksi dengan arus kehidupan yang sejati. Tindakan yang muncul dari kedamaian jauh lebih murni dibanding tindakan yang muncul dari tekanan dan rasa takut. Anda tetap memilih, tetap bergerak, tetap menjalani, tetapi tanpa beban untuk memaksa hasil tertentu. Anda hadir penuh, namun tanpa keterikatan terhadap hasilnya. Inilah esensi kebebasan sejati, bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan ego, tapi kebebasan dari keharusan untuk selalu mengendalikan dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Anda tidak lagi terikat pada masa depan yang belum tentu datang, atau pada masa lalu yang tak bisa diubah. Anda hidup sepenuhnya di sini dan saat ini, tidak karena Anda sudah menang, tetapi karena Anda telah berhenti melawan apa adanya. Melepaskan berarti mempercayai bahwa hidup tahu kemana harus membawa Anda. Ia tidak butuh Anda sebagai pengatur, tapi sebagai pendamping yang sadar. Seperti daun yang mengapung di sungai, Anda tidak mengendalikan arus, tapi Anda belajar menyelaraskan diri dengannya. Dan dari titik itu, Anda menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pencapaian atau pengendalian, rasa damai yang dalam, dan kebebasan yang tak tergoyahkan. Di saat Anda tidak lagi sibuk menolak kenyataan, hidup justru menjadi lebih mudah diikuti. Anda merasa lega, ringan, dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu benar. Tidak ada lagi ketakutan untuk gagal. Yang ada hanyalah ruang batin yang luas, di mana Anda dan hidup bisa saling mendengarkan. Dan dari tempat itu, lahirlah tindakan yang paling indah. Tindakan yang muncul bukan dari keharusan, tetapi dari cinta, kepercayaan, dan kesadaran. Bagian 4. Kesadaran adalah rumah Anda. Pernahkah Anda duduk dalam keheningan dan hanya memperhatikan pikiran-pikiran yang lalu lalang di dalam kepala? Mungkin Anda akan terkejut betapa banyaknya suara, cerita, dan bayangan yang terus muncul tanpa henti. Tapi, di antara semua itu, ada satu yang tidak berubah, yang selalu diam, menyaksikan, tanpa menghakimi. Itulah diri sejati Anda. Bukan narasi yang terus berdengung dalam pikiran, bukan emosi yang naik turun, melainkan kesadaran murni yang menjadi dasar dari segalanya. Ketika Anda mulai berlatih mengamati, bukan bereaksi, Anda menciptakan ruang batin yang luas. Pikiran mungkin tetap datang, emosi mungkin tetap hadir, tetapi Anda tidak lagi menjadi budaknya. Anda mulai menyadari bahwa Anda bukan peran yang Anda mainkan dalam hidup ini, bukan identitas, jabatan, status, atau masa lalu Anda. Anda adalah kesadaran yang tak tersentuh oleh semua itu. Dan dalam kesadaran ini, tidak ada tekanan untuk mengubah apapun. Karena dari awal, Anda memang sudah utuh.
Kesadaran bukan tentang menyingkirkan pikiran atau emosi, tapi tentang tidak lagi terseret oleh arusnya. Anda mulai hidup dari tempat yang tenang, dalam, dan stabil. Saat badai pikiran datang, Anda tetap bisa berdiri teguh karena Anda tahu bahwa badai itu hanya lewat. Ia bukan Anda. Ini adalah bentuk kebebasan yang tak bisa diberikan oleh dunia luar. Kebebasan untuk tidak terjebak dalam permainan ego. Kebebasan untuk kembali ke rumah batin Anda yang penuh kedamaian. Salah satu cara paling sederhana namun paling kuat untuk kembali ke kesadaran adalah dengan mengajukan pertanyaan, "Siapakah aku?" Bukan untuk dijawab dengan kata-kata, tapi untuk membuka ruang bagi pengalaman langsung. Setiap kali Anda bertanya dengan lembut, perhatian Anda otomatis berpaling ke dalam. Di sanalah Anda bertemu dengan keheningan yang bukan diciptakan, tapi selalu ada. Keheningan ini tidak membosankan, justru disitulah Anda menemukan ketenangan yang selama ini Anda cari di luar. Kesadaran bukanlah sesuatu yang harus dicapai. Ia bukan tujuan akhir dalam perjalanan spiritual. Kesadaran adalah rumah tempat Anda berasal dan tempat Anda selalu bisa kembali kapan saja. Ia tidak bergantung pada suasana hati, tidak bergantung pada keadaan. Ia hanya menunggu Anda untuk berhenti sejenak dan menyadari keberadaannya. Dan begitu Anda bersandar kembali ke dalamnya, segalanya terasa lebih ringan, lebih jernih, lebih hidup. Inilah tempat paling aman di dunia. Kesadaran murni Anda sendiri. Tidak ada masa lalu di sini. Tidak ada masa depan. Tidak ada penyesalan atau kekhawatiran. Hanya keberadaan murni. Hanya kehadiran utuh. Saat Anda tinggal di sana, semua peran kehidupan bisa Anda mainkan dengan bebas, tanpa keterikatan. Anda menjadi seperti langit yang luas. Biarlah awan datang dan pergi. Anda tetap tak tergoyahkan. Karena Anda telah pulang ke rumah yang sejati, rumah kesadaran Anda sendiri. Yang terakhir, jiwa terpilih. Anda tidak pernah ditugaskan untuk menjalankan semesta. Hidup tidak butuh manajer. Ia hanya butuh satu hal dari Anda, untuk hadir, untuk sadar, dan untuk percaya bahwa segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Kedamaian sejati tidak datang dari mengendalikan dunia luar. Ia lahir dari keberanian untuk membiarkan segalanya mengalir, dan dari kesediaan untuk tidak ikut campur. Saat Anda berhenti mengejar dan mulai diam, Anda akan menemukan bahwa Anda telah berada di tempat yang benar selama ini. Maka hari ini, izinkan diri Anda untuk tenang. Biarkan hidup mengalir tanpa perlu diburu, tanpa perlu dikontrol. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe, dukung channel ini dengan super thanks, dan bagikan video ini kepada siapapun yang mungkin sedang membutuhkan sedikit ketenangan di tengah hiruk pikuk dunia. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati dimulai dari satu langkah kecil. Berserah